Di tengah bisingnya kota Jakarta, di mana suara klakson bersahut-sahutan dan langkah manusia berpacu dengan waktu, hidup seorang pemuda sederhana bernama Bayu Sasongko. Ia bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan pula pejabat. Hanya seorang lelaki berusia 25 tahun yang berjuang untuk sekadar bertahan hidup, di dunia yang seringkali tak memberi ruang bagi orang kecil sepertinya. Namun siapa sangka, di balik pakaian lusuh dan tubuh letihnya, tersimpan jiwa pemberani yang bahkan tak disadari oleh dirinya sendiri. Sampai pada suatu malam, takdir menulis ulang hidupnya, ketika langkah kakinya menuntunnya pada seorang gadis muda berwajah lembut, yang sedang dikejar bahaya. Gadis itu bernama Cassandra Arista Putri, seorang CEO muda berusia 20 tahun, pewaris perusahaan besar yang hidupnya terlihat sempurna dari luar, namun rapuh di dalam. Malam itu, ketika nyawanya hampir melayang di tangan para preman sadis, seorang pemuda tanpa kekuasaan dan tanpa harta, berdiri di hadapannya, melawan ketakutan, dan mempertaruhkan segalanya. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah luar biasa. Kisah tentang keberanian, luka, pengkhianatan, dan cinta yang melampaui batas kasta dan harta. Sebuah perjalanan di mana dua dunia bertabrakan, dunia gemerlap para konglomerat, dan dunia keras para pejuang jalanan. Inilah kisah tentang Bayu Sasongko, pahlawan tanpa nama yang membuktikan bahwa kadang keberanian sejati bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang rela berdiri ketika semua orang memilih untuk lari. Sebuah cerita yang akan mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak selalu lahir dari kemewahan, tapi sering tumbuh dari luka yang paling dalam dan ketulusan yang paling sederhana. Langit Jakarta malam itu dipenuhi warna jingga yang beradu dengan kelam. Di antara gedung-gedung tinggi dan gemerlap lampu kota, langkah seorang pemuda terdengar pelan namun mantap di trotoar yang kotor. Bayu Sasongko, 25 tahun, mengenakan jaket lusuh yang mulai pudar warnanya. Keringat menetes di pelipisnya setelah seharian bekerja serabutan, menjadi ojek online, tukang angkut barang, dan apapun yang bisa membuat perutnya tidak kosong malam itu. Di wajahnya terlukis kelelahan, tapi di matanya masih ada cahaya kecil yang menolak padam. Setiap hari baginya adalah perjuangan tanpa akhir. Hidup di kos sempit berdinding triplek, Bayu terbiasa dengan suara tikus di malam hari dan suara klakson kendaraan di pagi hari. Kadang ia iri melihat orang-orang bersetelan rapi melintas dengan mobil mahal, tapi ia cepat mengusir rasa itu. Bukan mereka yang salah kaya, gumamnya suatu kali, hanya aku yang belum beruntung. Ia tahu, hidup bukan tentang iri, tapi tentang bertahan. Namun di balik keteguhan itu, Bayu menyimpan luka lama. 5 tahun lalu, ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja, sementara ibunya sakit-sakitan hingga tak mampu lagi berjalan. Sejak itu, Bayu menjadi tulang punggung satu-satunya. Dunia tak memberinya pilihan selain kuat. Ia percaya, selama ia masih bisa berdiri, maka ia belum kalah. Malam itu, Bayu baru saja mengantar pesanan terakhirnya. Perutnya kosong, tapi ia tak punya cukup uang untuk makan. Ia duduk di bangku taman kecil, memandang lampu jalan yang berkedip lemah. Angin malam membawa aroma hujan yang mulai turun. Mungkin besok lebih baik, bisiknya lirih. Namun ia tahu, besok tak selalu menjanjikan apa-apa bagi orang kecil seperti dirinya. Ketika jarum jam menunjuk pukul 11 malam, suara jeritan tiba-tiba memecah sunyi di ujung jalan. Bayu spontan menoleh. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil hitam berhenti mendadak, dan beberapa pria berjaket gelap mengerumuninya. Salah satu dari mereka menarik seorang gadis muda keluar dengan kasar. Bayu tak tahu siapa gadis itu, tapi nalurinya berkata, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia sempat ragu, tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Bukan urusanku, bisiknya dalam hati. Namun langkahnya tak mau berhenti. Setiap teriakan gadis itu seperti memukul hatinya. Kalau aku diam, apa bedaku dengan mereka? Maka tanpa berpikir panjang, Bayu berlari, menembus hujan, menembus rasa takut yang selama ini ia pendam. Sesampainya di sana, ia melihat 3 pria bertubuh kekar tengah memaksa gadis itu masuk ke dalam mobil. Bayu hanya berbekal helm dan keberaniannya. Ia teriak, lepaskan dia. Suaranya serak tapi tegas. Para pria itu menoleh, tertawa mengejek. Urusan orang kaya, jangan ikut campur, miskin. Salah satu dari mereka mendorong Bayu, tapi pemuda itu melawan. Tinju pertama meleset, tapi tinju kedua mengenai wajahnya. Darah menetes, namun Bayu tidak mundur. Ia menangkis, menendang,
bertarung seperti orang yang tak punya pilihan lain selain menang. Hujan turun deras, menerpa tubuh Bayu yang penuh luka. Tapi ia terus berdiri, meski lututnya gemetar. Salah satu pria kabur, yang lain tergeletak. Gadis itu menangis, menatap pemuda lusuh yang baru saja menyelamatkannya. Di balik lampu jalan yang redup, mata mereka bertemu, dua dunia berbeda, tapi diikat oleh satu takdir yang sama, keberanian di tengah ketakutan. Dan di malam hujan itu, tanpa mereka sadari, hidup keduanya baru saja berubah selamanya. Hujan semakin deras, membasahi tubuh Bayu yang kini nyaris roboh. Nafasnya tersengal, darah bercampur air menetes dari pelipisnya. Di hadapannya, gadis yang barusan ia selamatkan masih gemetar, wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di pipi. Di balik rasa takut dan bingung, gadis itu memandang Bayu dengan mata yang tak bisa berbohong, mata yang menyimpan rasa syok dan haru mendalam. "Kak, kamu nggak apa-apa?" Suaranya bergetar, hampir tenggelam dalam gemericik hujan malam. Bayu menatapnya sekilas, lalu menghela napas berat. "Aku nggak apa-apa, lebih baik kamu pergi dari sini," katanya sambil menahan sakit di bahunya. Tapi sebelum sempat melangkah, mobil hitam itu mendadak melaju kencang meninggalkan tempat itu, meninggalkan mereka berdua dalam dingin dan basah. Gadis itu memeluk dirinya sendiri, menatap Bayu seolah masih tak percaya bahwa ada orang asing rela berdarah demi menyelamatkannya. Beberapa menit kemudian, suara sirine polisi terdengar di kejauhan. Dari balik hujan, dua pengawal berjas hitam berlari menghampiri mereka. "Nona Cassandra, Tuhan, kami mencarimu kemana-mana." Salah satu dari mereka segera menutupi gadis itu dengan jasnya. Bayu tersentak. Nama itu, Cassandra Arista Putri, ia pernah mendengarnya di televisi. CEO muda perusahaan besar yang baru saja dinobatkan sebagai wanita termuda dalam daftar 30 under 30 majalah bisnis. Ia menatap gadis itu, terdiam. Tak menyangka bahwa yang ia tolong bukan gadis biasa. Cassandra mendekat, suaranya lembut namun penuh getaran. "Terima kasih, kamu udah nyelamatin aku." Ia menatap wajah Bayu yang penuh luka, tapi tatapan itu tidak diwarnai jijik atau iba, melainkan rasa kagum yang belum pernah ia rasakan. Bayu hanya tersenyum lemah. "Nggak perlu terima kasih, Nona. Aku cuma nggak tahan lihat orang diperlakukan kayak tadi." Kalimat sederhana itu justru membuat Cassandra terdiam lama, seolah baru pertama kali mendengar ketulusan yang tanpa pamrih. Tak lama, pengawal Cassandra mencoba membawa Bayu ke rumah sakit terdekat. Namun Bayu menolak, "Aku baik-baik aja, biar aku pulang sendiri." Tapi tubuhnya goyah, langkahnya berat, dan pandangannya mulai kabur. Cassandra, tanpa pikir panjang, memegang bahunya, "Kamu ikut aku. Ini perintah, bukan permintaan." Ada nada tegas, tapi juga ketulusan yang sulit disembunyikan. Bayu akhirnya pasrah. Ia dibawa masuk ke mobil mewah Cassandra, duduk di kursi belakang yang empuk, sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dalam perjalanan, Bayu memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar di balik kaca yang basah. Di sisi lain, Cassandra diam menatap ke arahnya. Di antara keheningan itu, dua dunia yang berbeda diam-diam bersentuhan, dunia seorang CEO muda yang hidup di atas kemewahan, dan dunia seorang pemuda jalanan yang hanya tahu arti perjuangan. Dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan, tapi malam itu, takdir memaksa mereka duduk berdampingan dalam satu mobil, dalam satu hujan yang sama. Sesampainya di rumah sakit, Bayu langsung ditangani dokter pribadi Cassandra. Tubuhnya penuh luka memar, tapi kesadarannya masih utuh. Saat ia menatap sekeliling, ia merasa seperti orang asing di dunia orang kaya, dinding putih bersih, aroma antiseptik, dan perawat yang berbicara sopan. Di luar jendela, Cassandra berdiri menatap hujan, diam, seolah sedang berpikir keras. Bayu hanya bisa memandangnya dari kejauhan dan bergumam pelan, "Perempuan ini, kenapa matanya sedih sekali?" Malam itu berakhir dengan sunyi yang aneh. Cassandra meninggalkan ruangan dengan pesan singkat, "Istirahatlah, kamu aman sekarang." Bayu menatap langit-langit putih, sementara pikirannya berputar tentang apa yang baru saja terjadi. Ia menolong seseorang tanpa tahu siapa, dan kini ia berada di dunia yang tak seharusnya ia injak. Tapi entah kenapa, jauh di dalam hatinya, ia merasa pertemuan itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di balik malam hujan itu, sesuatu yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Pagi menyapa perlahan di balik tirai jendela rumah sakit yang besar dan tenang.
Bayu terbangun dengan kepala berat, tubuhnya terasa nyeri di setiap sendi. Cahaya matahari menembus kaca, menyoroti wajahnya yang penuh perban. Untuk sesaat, ia bingung, tempat ini terlalu bersih, terlalu nyaman untuk seorang seperti dirinya. Semua terasa asing. Di meja samping ranjang, ada setangkai bunga mawar putih dengan secarik kertas bertuliskan tulisan tangan halus, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Cassandra." Bayu menatap tulisan itu lama. Ada kehangatan aneh yang mengalir di dadanya. Ia teringat wajah gadis muda itu di bawah hujan malam tadi, wajah pucat, mata sendu, dan suara lembut yang masih terngiang di telinganya. Ia tak tahu kenapa, tapi bayangan itu menolak pergi dari pikirannya. Ia ingin berterima kasih karena telah menolongnya, namun dalam hati ia merasa, gadis itu justru menyelamatkannya dari rasa hampa hidup yang selama ini menemaninya. Beberapa jam kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Cassandra masuk dengan langkah ragu. Ia mengenakan blazer putih dan kacamata tipis, rambutnya diikat rapi, namun sorot matanya tampak lelah. "Kamu sudah sadar?" katanya pelan, tersenyum. Bayu mencoba duduk, tapi Cassandra cepat-cepat menahannya. "Jangan dipaksa, lukamu belum sembuh." Bayu hanya mengangguk. "Terima kasih, tapi kamu nggak perlu repot ngurusin aku. Aku cuma orang biasa." Cassandra menatapnya lama, lalu berkata, "Mungkin kamu orang biasa, tapi yang kamu lakukan semalam, luar biasa." "Nggak semua orang punya keberanian seperti itu." Ada hening yang panjang. Suara detak jam menjadi satu-satunya yang terdengar. Bayu menunduk, tidak terbiasa menerima pujian dari orang seperti Cassandra. Di balik tutur katanya yang tenang, Cassandra menyimpan sesuatu, seolah ada luka yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa takut semalam. Bayu bisa melihatnya dari caranya berbicara, dari tatapan yang kadang kehilangan fokus. "Kamu kelihatan sedih," ucap Bayu tiba-tiba. Cassandra terdiam, kaget oleh kejujuran itu. "Sedih?" Ia tersenyum tipis. "Mungkin kamu benar, tapi rasa sedihku bukan hal yang perlu kamu pikirkan." Suaranya bergetar halus, matanya berkaca-kaca. "Aku kehilangan ayahku setahun lalu. Dia dibunuh oleh orang yang aku percaya. Sejak itu, aku hidup dengan rasa takut, dan malam tadi, aku pikir semua akan berakhir sama." Bayu menatapnya, tak bisa berkata apa-apa. Kini ia mengerti, gadis itu tidak hanya diserang oleh preman di jalan, tapi juga oleh masa lalunya sendiri. Luka yang tak terlihat, tapi jauh lebih dalam dari luka fisik. Cassandra menarik napas dalam, lalu menatap Bayu dengan tatapan yang lebih lembut. "Kamu tahu, aku punya segalanya, uang, jabatan, nama besar. Tapi entah kenapa, rasanya kosong. Kadang aku iri sama orang sepertimu, yang bisa bertahan hidup tanpa berpura-pura." Kalimat itu menusuk Bayu. Ia tak pernah menyangka seorang wanita seperti Cassandra bisa berkata begitu jujur. Ia tersenyum samar. "Jangan iri, Nona. Hidupku juga penuh luka, cuma bedanya, aku udah terbiasa." Waktu berjalan pelan. Mereka berbicara lama, tentang hidup, tentang kehilangan, tentang bagaimana keduanya sama-sama mencoba bertahan di dunia yang berbeda. Dalam percakapan itu, Cassandra melihat ketulusan yang jarang ia temui, ketulusan tanpa pamrih, tanpa kepentingan. Sementara Bayu merasakan sesuatu yang baru, perasaan ingin melindungi bukan karena kasihan, tapi karena hatinya mulai ikut terikat. Dan di saat sore mulai turun, ketika sinar matahari menembus jendela dan membingkai wajah Cassandra yang tenang, Bayu menyadari satu hal, mungkin takdir mempertemukannya dengan gadis itu bukan untuk sekali saja. Mungkin Tuhan punya alasan mengapa seorang pemuda miskin dan seorang CEO kaya harus berbagi luka dalam ruang yang sama. Luka yang perlahan, mulai menyembuhkan keduanya. Beberapa hari telah berlalu sejak malam kelam itu. Luka-luka Bayu mulai mengering, tapi ada sesuatu yang lain tumbuh di hatinya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap kali Cassandra datang menjenguknya, Bayu merasa seolah dunia berhenti sejenak. Cara Cassandra tersenyum, caranya memperhatikan detail kecil, bahkan aroma parfumnya yang lembut, semua itu terasa asing bagi Bayu, tapi anehnya menenangkan. Namun di balik semua itu, ia tahu batasnya. Ia hanyalah seorang pemuda miskin yang hidup dari upah harian. Sedangkan Cassandra, wanita yang bahkan namanya saja sering disebut di televisi. Dua dunia yang tak mungkin bersatu. Suatu pagi, Cassandra datang mengenakan gaun biru muda, ditemani asistennya. Ia membawa sekotak makanan dan tersenyum kecil. "Kamu kelihatan lebih baik sekarang,"
katanya pelan. Bayu hanya menunduk. Terima kasih, Nona. Aku udah banyak merepotkan kamu. Cassandra menggeleng, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Kamu nggak merepotkan, malah aku yang merasa berutang budi. Kalau kamu nggak ada malam itu, aku mungkin udah mati. Bayu hanya diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ada rasa bangga, tapi juga takut kalau semakin dekat, dunia mereka justru akan saling melukai. Tak lama kemudian, Cassandra menatap Bayu dengan tatapan ragu, seolah sedang menimbang sesuatu. Bayu, katanya pelan, aku mau tawarkan sesuatu. Aku ingin kamu kerja di perusahaanku, bukan sebagai karyawan biasa, tapi sebagai sopir pribadiku. Aku butuh orang yang bisa aku percaya. Bayu tersentak, tawaran itu terlalu besar untuk diterima seseorang seperti dirinya. Ia memandang Cassandra dengan mata lebar. Aku, jadi sopir kamu, Nona? Aku nggak punya pengalaman, aku cuma orang biasa, yang kerja serabutan. Cassandra tersenyum lembut, justru karena kamu orang biasa. Aku butuh orang jujur, bukan orang licik. Dunia bisnisku, penuh topeng, Bayu. Aku capek hidup di antara orang yang pura-pura baik. Ada hening yang panjang. Bayu menggigit bibir, mencoba menolak secara halus. Aku nggak nyelamatin kamu buat dapat kerjaan, Nona. Aku cuma ngelakuin apa yang menurutku benar. Cassandra menunduk, suaranya lirih. Aku tahu, justru itu alasan kenapa aku pengen kamu di dekatku. Kata-kata itu mengguncang hati Bayu. Ia tak pernah mendengar ucapan sejujur itu dari seseorang yang hidup di atas segalanya. Tapi di sisi lain, ia tahu hidupnya bukan dongeng. Dunia mereka terlalu jauh. Kalau ia menerima tawaran itu, berarti ia akan melangkah ke dunia yang bukan miliknya, dunia yang mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Hari itu, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, Bayu berdiri di balkon rumah sakit, menatap langit oranye yang perlahan berubah ungu. Angin sore meniup lembut rambutnya. Di bawah sana, kota terus hidup, suara kendaraan, orang berlari, dan lampu-lampu yang menyala satu persatu. Di balik semua kebisingan itu, hatinya berperang antara logika dan rasa. Ia ingin tetap sederhana, hidup tenang tanpa terikat siapa-siapa. Tapi ada bagian dari dirinya yang berkata, kalau takdir mempertemukan kalian dua kali, mungkin itu bukan kebetulan. Malamnya, sebelum Bayu meninggalkan rumah sakit, Cassandra kembali menemuinya. Aku nggak maksa kamu, Bayu. Tapi kalau suatu hari kamu berubah pikiran, datanglah ke alamat ini. Ia menyerahkan kartu kecil berlogo perusahaan miliknya. Kamu tahu di mana harus menemukanku. Bayu menerima kartu itu tanpa berkata apa-apa. Hanya tatapan mata mereka yang berbicara, seolah keduanya sadar, bahwa keputusan kecil malam itu akan menentukan masa depan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Dan ketika Bayu melangkah keluar dari rumah sakit dengan jaket lusuhnya, suara hujan kembali turun pelan. Dunia yang keras kembali memanggilnya, tapi kini ia tak lagi sama. Di dalam sakunya, selembar kartu kecil terasa hangat, tanda dari sebuah takdir yang mulai bergerak perlahan, menuntunnya menuju jalan yang akan mempertemukannya lagi dengan gadis bernama Cassandra Arista Putri, dalam cara yang lebih rumit, lebih berbahaya, dan jauh lebih menggetarkan hati. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa bagi Bayu. Ia kembali ke gang sempit tempat kosnya, kembali menatap dunia yang keras dan tak ramah. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap kartu kecil di dompetnya, kartu berlogo Arista Corp dengan nama Cassandra A. Putri tertera di bawahnya. Kadang ia tersenyum kecil, kadang termenung lama. Gadis itu, gumamnya pelan, aneh ya, kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin dia. Tapi ia tahu, memikirkannya saja sudah salah. Dunia mereka bukan dunia yang sama. Namun takdir, seperti biasa, tak pernah meminta izin. Malam itu, saat Bayu baru saja pulang dari bekerja, ia melihat dua pria asing berjas hitam berdiri di depan gang tempatnya tinggal. Salah satu menatapnya tajam, seolah menilai dari ujung kaki hingga kepala. Kamu Bayu Sasongko? Tanya mereka dingin. Bayu mengernyit, iya, ada apa? Pria itu mengeluarkan amplop kecil dan menyerahkannya. Ada seseorang yang ingin bertemu. Jangan menolak. Sebelum Bayu sempat bertanya, mereka pergi meninggalkannya dalam kebingungan. Di dalam amplop, hanya ada secarik kertas bertuliskan alamat, kantor pusat Arista Corp. Keesokan harinya, dengan pakaian terbaik yang ia punya, Bayu datang ke gedung tinggi yang menjulang ke langit.
Lobi megah itu terasa seperti dunia lain baginya. Orang-orang bersetelan jas melangkah cepat, sementara ia berdiri canggung di dekat pintu. Hingga akhirnya, lift terbuka, dan dari dalamnya muncul Cassandra, anggun dalam setelan putih, senyum kecil di wajahnya. "Bayu," suaranya lembut, tapi matanya tampak gelisah. "Aku senang kamu datang." Bayu mengangguk pelan. "Orang-orangmu yang nyuruh aku ke sini." Cassandra menatap sekitar, memastikan tak ada yang mendengar. "Aku cuma ingin pastikan kamu baik-baik aja. Ada hal yang harus kamu tahu, ternyata, orang-orang yang menyerangku malam itu belum berhenti. Mereka masih mencariku." Bayu terdiam, alisnya berkerut. "Kamu yakin?" Cassandra mengangguk pelan. "Kemarin ada pesan anonim di mejaku. Foto aku, dan kamu." Jantung Bayu berdegup kencang. "Aku? Tapi kenapa aku?" Cassandra menunduk, menatap lantai. "Karena kamu ada di sana malam itu. Karena kamu lawan mereka." Suaranya bergetar. "Dan aku takut, mereka akan mencarimu juga." Bayu menarik napas panjang. Ia tak punya kekuatan, tak punya senjata, tapi matanya menatap Cassandra dengan tekad yang sama seperti malam pertama mereka bertemu. "Kalau mereka mau nyakitin kamu, biar aku yang berdiri duluan." Cassandra terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menembus hatinya. Dalam dunia yang penuh orang berpura-pura, hanya Bayu yang berbicara dengan hati. Namun sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba kaca jendela ruangannya bergetar keras, suara ledakan kecil terdengar dari bawah. Cassandra menjerit, dan Bayu spontan menubruknya ke lantai, melindungi tubuhnya dari serpihan kaca yang berterbangan. Asap mulai masuk dari luar, tercium bau mesiu. "Apa yang terjadi?" Cassandra panik. Bayu bangkit, menarik tangannya. "Kita harus keluar sekarang." Di tengah kepanikan itu, Bayu menuntun Cassandra keluar dari gedung. Alarm berbunyi, orang-orang berlarian. Tapi di antara kerumunan, Bayu melihat sosok pria berjaket hitam yang menatap mereka dari jauh, wajah yang sama dengan preman yang dulu ia kalahkan malam hujan itu. Kini tatapan pria itu penuh dendam. Bayu menggertakkan gigi, sadar bahwa ancaman yang dulu ia anggap berakhir, baru saja dimulai kembali. Malamnya, saat kota kembali tenang, Bayu duduk di atap kosnya menatap bintang. Luka di lengannya berdenyut, tapi pikirannya lebih gelisah dari sebelumnya. "Aku cuma orang biasa," gumamnya, "tapi kenapa dunia nggak berhenti nyeret aku ke masalah orang-orang kaya?" Namun jauh di dalam hati, ia tahu jawabannya, karena takdir sudah memilihnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Cassandra berdiri di depan jendela apartemennya, menggenggam ponselnya erat. Ia menatap foto Bayu di layar, pria yang sudah 2 kali menyelamatkan nyawanya, dan berbisik lirih, "Kenapa aku takut kehilangan seseorang, yang bahkan bukan milikku?" Sejak hari ledakan di gedung Arista Corp, hidup Bayu berubah tanpa ia sadari. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia tak lagi sekadar bekerja dan pulang ke kosan Reyot, kini, setiap langkahnya selalu diiringi rasa waspada. Tanpa diminta, ia mulai mengawasi Cassandra dari jauh, di antara keramaian kota, dari sudut gang, bahkan dari seberang jalan tempat mobil mewah Cassandra berhenti setiap pagi. Bagi Bayu, melindunginya bukan tugas, tapi dorongan hati yang tak bisa dijelaskan. Cassandra sendiri awalnya tidak tahu. Tapi pada suatu malam, ketika mobilnya tiba-tiba berhenti karena ban kempis di jalan sepi, ia melihat sosok itu dari kaca spion. Bayu, basah oleh hujan, berdiri di kejauhan sambil memperhatikan dengan tatapan tajam. Cassandra keluar dari mobil, menatapnya. "Kau, mengikutiku?" tanyanya lirih. Bayu menunduk, lalu menjawab, "Aku cuma pengen pastiin kamu aman." "Bayu, aku punya bodyguard, aku punya polisi pribadi. Kamu nggak harus." "Tapi mereka nggak ada waktu malam itu, waktu kamu hampir mati," potong Bayu tegas. "Kalau aku bisa mencegah itu terjadi lagi, biar aku yang jagain kamu, meskipun tanpa bayaran." Cassandra terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya dengan kekuatan yang tak bisa ia bantah. Ia melihat di mata Bayu sesuatu yang langka, ketulusan tanpa pamrih, sesuatu yang bahkan dunia korporat tak mengenalnya lagi. Sejak saat itu, Cassandra tak lagi menolak. Ia membiarkan Bayu berada di sekitar, meski kadang diam-diam. Antara mereka tumbuh sesuatu yang halus, nyaris tak diakui, tapi terasa nyata. Namun, bahaya belum usai. Malam berikutnya, Bayu dikejutkan oleh suara langkah kaki di gang belakang tempat kosnya. Begitu ia keluar, 2 pria berwajah garang menyerangnya tanpa peringatan.
Pertarungan sengit pun terjadi. Tinju, pisau, darah semuanya bercampur di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Bayu berhasil menumbangkan mereka, tapi salah satu sempat berbisik sebelum pingsan, "Kamu pikir kamu bisa lindungi dia? Kita nggak akan berhenti, sampai dia mati." Napas Bayu terengah. Ia menatap kedua tubuh itu yang kini tergeletak di tanah basah, dan dada Bayu bergetar oleh rasa marah dan takut yang bercampur. Ia sadar, ini bukan lagi masalah kebetulan. Ada kekuatan besar di balik semua ini, seseorang yang benar-benar menginginkan Cassandra lenyap. Tapi siapa, dan kenapa? Pagi harinya, saat Cassandra datang menemuinya dengan wajah cemas, Bayu hanya berkata singkat, "Mereka udah mulai lagi." "Aku nggak bisa diem." Cassandra ingin melarang, tapi tatapan mata Bayu membuatnya bungkam. Hari demi hari, Bayu mulai menjadi bayangan pelindung. Ia mengikuti Cassandra kemanapun, ke rapat perusahaan, acara malam, bahkan ke rumah mewahnya di kawasan elit. Cassandra mulai terbiasa dengan keberadaannya, bahkan diam-diam merasa tenang. Suatu malam, saat mereka duduk di taman rumah Cassandra, gadis itu berbisik, "Kamu tahu nggak, Bayu, aku nggak pernah ngerasa simen ini sebelumnya." Bayu menatap langit, lalu tersenyum kecil. "Padahal aku bukan siapa-siapa." Cassandra menggeleng. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, aku percaya sama kamu." Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Saat mereka berbicara, dari kejauhan terlihat sebuah mobil hitam berhenti tanpa suara. Seorang pria di dalamnya menyalakan rokok, menatap ke arah mereka dengan tatapan dingin. Di dalam genggamannya, sebuah foto Bayu dan Cassandra, dengan tulisan di bawahnya. Target berikutnya, Bayu Sasongko. Hari-hari Cassandra kini tak lagi sama. Di antara rapat, pertemuan bisnis, dan sorotan media, pikirannya selalu terarah pada satu nama, Bayu Sasongko. Pria sederhana yang tak punya apa-apa, tapi entah bagaimana, mampu membuat jantungnya berdetak setiap kali menatap mata jujurnya. Di balik jas mewah dan ruangan ber-AC yang megah, Cassandra merindukan kesederhanaan yang hanya dimiliki Bayu, tempat di mana ia bisa jadi dirinya sendiri tanpa topeng dan tekanan. Namun cinta mereka tak berjalan mudah. Berita tentang kedekatan Cassandra dengan pemuda miskin misterius, mulai menyebar di kalangan media gosip. Foto mereka yang diambil diam-diam saat berjalan di taman menghiasi halaman depan situs berita. Dewan direksi perusahaan marah besar. Ini mencoreng nama baik Arista Corp. Bentak pamannya, yang juga salah satu pemegang saham utama. Cassandra menatap mereka dengan mata berkaca, tapi suaranya tegas, "Kalau mencintai seseorang yang jujur dianggap memalukan, mungkin selama ini kita yang salah, bukan dia." Sementara itu, Bayu mencoba menjauh. Ia tahu dunia Cassandra bukan untuknya. "Aku cuma bikin dia susah," gumamnya di malam yang sunyi, duduk di atap kosnya yang bocor. Tapi setiap kali ia mencoba melupakan, wajah Cassandra muncul lagi, senyum lembutnya, sorot matanya yang penuh keyakinan. Ia tak tahu bagaimana caranya berhenti. Karena cinta yang tumbuh di hati Bayu bukan cinta yang minta balasan, tapi cinta yang membuatnya rela terluka asalkan orang itu bahagia. Suatu malam, Cassandra datang ke kos Bayu tanpa pengawalan. Hujan turun deras, tubuhnya basah kuyup, namun matanya menatap Bayu penuh keberanian. "Aku udah capek ngelakuin apa yang dunia mau," ucapnya pelan. "Sekarang aku mau dengar apa yang hatiku mau." Bayu terdiam, air hujan menetes di wajahnya, tapi hatinya bergetar hebat. "Kas, dunia kamu sama dunia aku beda jauh. Aku nggak bisa kasih kamu apa-apa." Cassandra tersenyum samar. "Kamu salah. Kamu kasih aku hal yang nggak pernah aku punya, rasa aman dan jujur." Malam itu mereka berbicara lama, tanpa gengsi, tanpa topeng. Untuk pertama kalinya, Cassandra menangis di pelukan orang yang bukan dari dunia glamornya. Bayu hanya diam, membiarkan air mata itu jatuh di bahunya. Dalam keheningan itu, dua hati dari dunia yang bertolak belakang akhirnya saling menemukan rumahnya. Tapi cinta mereka bukan tanpa harga. Keesokan harinya, Cassandra dipanggil oleh Dewan Keluarga. Ibunya, seorang wanita elegan dan keras, menatapnya dengan dingin. "Kau pikir hidup ini dongeng, Cassandra? Dia bukan siapa-siapa. Apa yang bisa dia beri selain rasa malu?" Cassandra menatap lurus ke mata ibunya. "Dia mungkin gak punya apa-apa, tapi dia punya hati. Dan kadang itu lebih berharga daripada semua uang di dunia." Kalimat itu mengguncang ruangan, tapi juga menandai awal dari perang baru. Di sisi lain kota,
Bayu mendapat pesan ancaman di bawah pintu kosnya. Kertas lusuh bertuliskan, kalau kamu benar-benar peduli padanya, menjauhlah. Atau siap-siap kehilangan semuanya. Bayu menggenggam kertas itu kuat-kuat. Hatinya sakit, bukan karena takut, tapi karena ia tahu satu hal, cinta sejati memang tidak pernah mudah. Dan terkadang, melindungi seseorang berarti rela hancur sendirian. Malamnya, Bayu berdiri di bawah lampu jalan, menatap gedung tinggi tempat Cassandra tinggal. Ia tahu cinta mereka akan melawan badai besar. Tapi di balik matanya yang lelah, ada api yang tak akan padam. Kalau dunia menentang cinta ini, bisiknya, maka biar dunia tahu, aku nggak akan mundur. Hari itu, langit Jakarta tampak gelap meski belum senja. Cassandra duduk di ruang rapat lantai 30 Arista Corp, tatapannya kosong. Ia baru saja mengetahui hal yang mengguncang jiwanya, seseorang dalam perusahaannya mengkhianatinya. Dokumen rahasia bocor, proyek miliaran lenyap, dan yang lebih parah, data pribadi Cassandra disebarkan ke orang-orang yang selama ini ingin menjatuhkannya. Yang paling menyakitkan bukanlah kerugiannya, tapi siapa pelakunya. Orang yang selama ini ia percaya, Arman, asisten pribadi sekaligus teman masa kecilnya, ternyata dalang dibalik semua ancaman yang hampir merenggut nyawanya. Aku nggak percaya kamu bisa sekejam ini, men, suara Cassandra bergetar di ruang sunyi itu. Arman menatapnya tanpa rasa bersalah, hanya senyum dingin yang terukir di bibirnya. Kau terlalu polos, Cas. Dunia ini bukan tentang siapa yang baik, tapi siapa yang berkuasa. Dan kau, sudah kehilangan semuanya. Belum sempat Cassandra membalas, suara langkah cepat terdengar dari balik pintu, Bayu muncul, dengan napas memburu, wajah penuh peluh. Cas, keluar dari sini sekarang. Mereka datang. Belum sempat mereka bergerak, 4 pria bersenjata masuk dengan cepat. Arman memberi isyarat tangan, dan ruangan langsung berubah jadi medan perang. Bayu maju tanpa ragu, menangkis satu persatu serangan dengan hanya kursi besi dan tekad yang tak tergoyahkan. Peluru berdesing, kaca pecah, darah tercecer. Cassandra menjerit, berusaha bersembunyi di balik meja, namun matanya tak lepas dari Bayu yang terus berdiri melindunginya. Satu tembakan menembus bahu Bayu, tubuhnya terhuyung namun tak jatuh. Darah mengalir deras, membasahi kemejanya, tapi ia tetap melawan. Bayu, jangan, Cassandra menjerit, tapi Bayu hanya menatapnya dengan senyum lemah. Selama aku masih bisa berdiri, nggak akan ada yang nyentuh kamu. Arman menatap adegan itu dengan tatapan puas. Kau pikir cinta bisa selamatkan dia, Bayu? Dunia nggak seindah yang kau bayangkan. Ia mengangkat pistol, menodong ke arah Cassandra. Selesai sudah permainan ini. Detik itu juga, waktu seolah berhenti. Bayu yang sudah berlutut tiba-tiba menerjang ke depan, menahan tubuh Cassandra dengan sisa tenaga terakhir. Suara letusan pistol menggema. Cassandra menatap Bayu dengan mata membesar, peluru itu menembus sisi tubuhnya, tepat di bawah tulang rusuk. Bayu terhuyung, darah mengalir di ujung bibirnya. Aku janji, suaranya nyaris berbisik, aku nggak akan biarin mereka nyakitin kamu. Tangisan Cassandra pecah. Ia memeluk tubuh Bayu yang mulai lemas, memanggil namanya berulang-ulang. Di tengah kepanikan, sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, salah satu staf rupanya berhasil memanggil bantuan. Arman dan para penyerang melarikan diri, meninggalkan ruangan penuh kaca pecah, darah, dan keputusasaan. Bayu, buka mata kamu. Tolong, bisik Cassandra sambil menekan luka di dadanya. Kamu nggak boleh pergi, kamu janji mau jagain aku. Bayu menatap wajahnya samar, senyum kecil muncul di tengah darah yang mengalir. Aku masih di sini, cuma sebentar aja istirahat. Matanya perlahan terpejam. Dunia di sekitarnya kabur. Suara Cassandra memanggilnya terdengar makin jauh, makin samar, sampai akhirnya hanya keheningan yang tersisa. Hujan turun malam itu, membasahi kaca gedung Arista Corp yang retak. Di bawah sinar lampu kota yang berpendar, darah Bayu masih menetes, menyatu dengan air hujan. Cassandra berlutut di tengah lantai basah, menggenggam tangan Bayu erat-erat, seolah dengan itu ia bisa menahan waktu agar tak memisahkan mereka. Dan di balik hujan yang deras, satu kalimat bergaung di hatinya. Cinta sejati, kadang harus berdarah untuk membuktikan dirinya. Suara mesin monitor di ruang ICU menjadi satu-satunya musik yang mengiringi hari-hari panjang Cassandra. Sudah 3 minggu Bayu terbaring tak sadarkan diri, tubuhnya dipenuhi selang, dadanya naik turun lemah, dan wajahnya pucat nyaris tanpa warna.
Setiap hari, Cassandra duduk di kursi yang sama di samping ranjang itu, menggenggam tangan Bayu dengan mata yang sembab. "Bayu, bangunlah. Aku butuh kamu," bisiknya lirih, berulang-ulang seperti doa yang tak berhenti. Ia menolak semua rapat, menolak semua undangan bisnis, bahkan perusahaan mulai berguncang, tapi Cassandra tak peduli. Yang ia inginkan hanya satu, melihat mata jujur itu terbuka lagi. Malam demi malam berlalu tanpa perubahan. Dokter mulai kehilangan harapan. Kondisinya stabil, tapi kesadarannya belum kembali, ucap salah satu dari mereka hati-hati. Cassandra menunduk, memeluk tangan Bayu lebih erat. "Kamu janji mau jagain aku," bisiknya. "Jadi tolong, jangan pergi sekarang." Hujan di luar jendela jatuh deras, menambah sunyi yang mencekam. Tapi di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang tumbuh, cinta yang lahir dari luka dan pengorbanan. Cassandra yang dulu sombong dan keras kepala kini berubah menjadi wanita rapuh yang belajar arti kesetiaan sejati. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Cassandra duduk di samping Bayu sambil membaca buku kecil yang dulu Bayu tinggalkan di kosnya. Buku lusuh berisi tulisan tangan tentang impiannya, "Aku ingin hidup berguna, meski cuma sekali." Air mata Cassandra jatuh di halaman terakhir buku itu. "Kamu udah jadi lebih dari berguna, Bayu, kamu jadi alasan aku bertahan." Ia menunduk dan mengecup punggung tangan Bayu dengan lembut. Dan entah bagaimana, seolah semesta mendengar doa itu, jari Bayu bergerak pelan. Cassandra terkejut. Ia menatapnya tak percaya. "Bayu," suaranya gemetar. Monitor jantung menunjukkan detak yang naik perlahan. Lalu, dengan napas berat dan mata yang mulai terbuka samar, Bayu berusaha bicara. Suaranya serak, lemah, tapi cukup jelas untuk membuat air mata Cassandra pecah lagi. "Aku masih hidup," katanya dengan senyum kecil di bibir, "karena kamu belum aman." Tangisan Cassandra pecah di ruang itu. Ia langsung memeluk Bayu dengan hati yang meledak oleh rasa syukur. "Kamu gila, Bayu, kamu hampir mati," ucapnya sambil terisak. Bayu hanya tertawa pelan, meski wajahnya masih pucat. Katanya, "Cinta itu bikin orang kuat, kan? Aku cuma buktiin aja." Cassandra menggeleng, menatapnya penuh cinta. "Kamu nggak tahu, berapa banyak air mata yang udah aku buang cuma buat lihat kamu buka mata lagi." Hari-hari setelah itu menjadi awal dari keajaiban baru. Bayu perlahan pulih, meski bekas luka di tubuhnya masih membekas. Cassandra menolak semua saran untuk beristirahat, ia sendiri yang merawat Bayu setiap hari. Dunia luar mulai berbicara, mencemooh, bahkan beberapa investor mundur dari perusahaannya, tapi Cassandra tak peduli sedikitpun. "Kalau mereka mau pergi, biar aja," katanya tegas. "Aku udah nemuin sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang." Malam terakhir di rumah sakit, ketika Bayu sudah bisa duduk, Cassandra menatapnya lama. "Kamu tahu nggak, Bayu, waktu kamu koma, aku baru sadar kalau hidup tanpa kamu itu kosong." Bayu tersenyum lembut. "Aku nggak akan kemana-mana, Kas. Tapi aku juga nggak bisa janji dunia bakal berhenti nyerang kamu." Cassandra menggeleng pelan, matanya basah. "Selama kamu di sini, aku nggak takut apapun lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, mereka tertawa bersama. Suara tawa itu terdengar lembut, sederhana, tulus, dan penuh kehangatan yang hanya bisa dimengerti dua hati yang pernah terluka. Di luar, langit perlahan cerah, seolah ikut tersenyum menyaksikan dua jiwa yang akhirnya menemukan harapan di tengah derita. Cinta mereka, yang lahir dari darah dan air mata, kini menjadi keajaiban yang menyembuhkan segalanya. Beberapa minggu setelah penembakan itu, kasus besar yang mengguncang Arista Corp akhirnya terungkap. Polisi menangkap Arman dan kelompoknya setelah penyelidikan panjang yang mengaitkan mereka dengan jaringan korporasi gelap dan perebutan kekuasaan di dalam perusahaan. Berita itu mengguncang media nasional, wajah Cassandra muncul di layar televisi, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol keteguhan dan keberanian. Namun, di tengah gemuruh sorotan dan pujian, sosok yang menjadi pahlawan sejati memilih diam di balik layar, Bayu Sasongko. Pemerintah, media, dan masyarakat memuji aksinya. Ia diundang ke acara penghargaan bergengsi, dijanjikan kompensasi besar dan pekerjaan tetap di perusahaan milik Cassandra. Tapi ketika semua orang menunggu jawabannya, Bayu hanya berkata dengan suara pelan namun tegas. "Aku nggak butuh medali buat ngelakuin hal yang menurutku benar. Aku cuma pengen hidup tenang, dan terus jaga yang penting buatku." Kata-kata itu tersebar di media sosial,
menjadi kutipan viral. Banyak yang tak mengerti kenapa ia menolak kehormatan sebesar itu, tapi bagi Bayu, hidup bukan tentang nama besar atau uang melainkan tentang ketulusan. Ia kembali ke kehidupannya di kampung kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai montir dan kadang membantu warga sekitar. Luka di tubuhnya telah sembuh, tapi bekas luka di hatinya tetap menjadi pengingat bahwa keberanian kadang harus dibayar dengan darah. Suatu sore, di bawah langit jingga, Bayu sedang memperbaiki sepeda anak-anak di depan bengkel sederhananya. Tiba-tiba, suara lembut memanggil dari belakang. "Kamu nggak berubah ya, Bayu?" Ia menoleh. Di sana berdiri Cassandra, mengenakan pakaian sederhana, rambutnya dibiarkan terurai, tanpa perhiasan, tanpa rombongan pengawal. Hanya senyum hangat yang sama seperti pertama kali ia lihat tapi kini jauh lebih tulus. Bayu terdiam, nyaris tak percaya. "Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu punya hidup besar di kota sana?" Cassandra mendekat, menatap matanya lembut. "Aku udah capek hidup buat dunia orang lain. Sekarang aku pengen hidup buat diriku sendiri, dan orang yang pernah nyelamatin hidupku." Bayu hanya bisa diam. Dalam diam itu, hatinya bergetar. Ia tak pernah meminta Cassandra kembali, tapi takdir ternyata tak bisa ditolak. Cassandra tersenyum, menggenggam tangannya. "Kamu pernah bilang, kamu hidup karena aku belum aman. Sekarang, biar aku yang jagain kamu." Sejak hari itu, keduanya hidup sederhana, jauh dari gemerlap, tapi penuh kedamaian. Cassandra belajar memasak di dapur kecil, membantu warga sekitar, dan sering duduk di depan bengkel sambil menunggu Bayu bekerja. Kadang mereka bercanda soal masa lalu, kadang hanya diam menikmati angin sore. Tak ada istana, tak ada kemewahan, tapi ada cinta yang nyata. Orang-orang di kampung memanggil mereka dengan hormat, pasangan dua dunia. Sebuah legenda kecil lahir, kisah tentang cinta yang menembus batas status dan luka, kisah yang berawal dari darah tapi berakhir dengan cahaya. Dan di suatu malam yang tenang, saat bintang bertaburan di langit, Cassandra berbaring di samping Bayu di beranda rumah mereka yang sederhana. "Bayu," bisiknya pelan. Aku kadang masih nggak percaya, semua ini nyata." Bayu tersenyum kecil. "Nyata atau enggak, yang penting kita di sini. Kadang, takdir cuma butuh satu hal buat berubah, keberanian buat tetap percaya. Kekayaan tak menjamin keberanian, dan kemiskinan tak menghapus kehormatan. Kadang, pahlawan sejati lahir dari mereka yang tak punya apa-apa selain hati yang besar." Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.